Latta, Uzza, Manat, itu ya, na'udzubillah minasyaitonirrajim wa junudihi wa juyushihi wa dzurriyyati. Itu semua turun, Pak. Berapa jumlahnya? 360, ikut semua perang. Antum nggak pernah diceritain ya? Itu ikut semua. Tahu dari mana kita? Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, itu beberapa riwayat menyebutkan. Yang saya ingat itu ada dialog antara Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Jibril. Jibril, kata Nabi Muhammad, yang ikut perang di antara kalian para malaikat itu siapa aja waktu perang Badar. Jadi Nabi sama malaikat tuh kalau ngobrol itu bisa cerita-cerita masa lalu. Ya ngopi-ngopi kira-kira begitulah. Kalau kita ngopi cerita masa lalu kan, sama masa depan. Jibril kerjaannya begitu sama Nabi. Antum kan mengira selama ini Jibril itu gurunya Nabi. Kalau versi saya tidak. Justru Jibril itu berguru kepada Nabi. Nanti saya cerita ya, ada masanya. Lebih mulia Nabi Adam atau Nabi Muhammad SAW? Dulu waktu di surga, Nabi Adam jadi guru para malaikat atau jadi murid? Guru apa murid? Wah, ini orang Bintaro beda pendapat nih. Ya. Ulama Bintaro ikhtalafu. Mana yang benar? Nabi Adam jadi guru malaikat atau jadi murid? Tuh masih ada yang bilang murid soalnya. Yang bilang murid apa alasannya? Bingung juga ya. Coba lihat ada ayatnya. Ya Adam ambihum bi asma'ihim. Hai Adam, kabarkan kepada mereka. Itu terjemahan. Tapi kalau dalam arti umumnya, ajarkanlah para malaikat nama-nama yang aku ajarkan kepadamu. Guru bukan? Guru. Anbihum itu juga artinya nabi. Maka ada sebuah kaidah di kalangan ulama Ahlus Sunnah sebagian, Nabi Adam itu pernah diutus kepada para nabi, para malaikat. Ya. Lebih mulia Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Dulu Sayyidina Jibril ikut ngaji kepada Nabi Adam. Sekarang kira-kira orang yang lebih mulia daripada Nabi Adam jadi gurunya apa jadi muridnya Jibril? Jibril itu disebut Rasul, bukan Syekh, bukan Muallim. Ini Jibril saya ngomong ini gak marah Pak. Dia akan anggu-anggu insya Allah. Karena data-datanya banyak. Sayyidina Jibril itu pembawa berita, disebut Rasulul Malaikah. Rasulnya para malaikat. Datang ke Nabi Muhammad. Membawa berita. Jadi dia itu pengantar surat sebenarnya. Pengantar tapi suratnya dari Allah, kira-kira gitu. Itu pun Jibril gak langsung ketemu Allah. Allah sampaikan kalamnya kepada Al-Luh Al-Mahfuz, tempat yang sangat suci di atas langit ketujuh sana. Kemudian disuruh Sayyidina Jibril mentransfernya. Jadi beliau itu pembawa berita, bukan sebagai gurunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saya sudah pernah menyampaikan di sini. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Lewat Jibril juga disampaikan. Wa innaka, hai Muhammad, sungguh engkau la tulaqqal Qur'ana min ladun hakim alim, ya. Engkau sungguh langsung dapat, boleh, sanggup mengambil talaqi, mengambil Quran dari sisi Allah, ladun. Maka disebut laduni itu adalah yang diwariskan Nabi Muhammad SAW kepada para wali. Daripada siapa? Min ladun hakim, dari sisi Allah yang maha hakim, yang maha alim. Berarti Nabi Muhammad itu dapat wahyu dua. Pertama wahyu syariat, itu diantar lewat Sayyidina Jibril. Yang kedua lewat langsung ruhnya ngambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham di situ? Kira-kira lebih paham Quran Nabi apa Jibril? Nabi Muhammad. Kenapa? Alam ini ada karena Nabi Muhammad. Jibril itu ada karena Nabi Muhammad SAW. Kira-kira begitu. Jadi jangan salah konsep. Jangan salah konsep. Ini bukan ajaran baru. Ini di kitab-kitab ada, ya. Cuma ulama berbeda pendapat. Lebih mulia malaikat atau manusia? Yang bilang mulia malaikat itu adalah kalau manusianya biasa.
Kalau manusianya wali atau nabi, lebih mulia wali atau nabi daripada malaikat. Bapak ini dari tadi bisa zikir macam-macam kan? Antum? Subhanallah, alhamdulillah. Malaikat itu zikirnya itu aja, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Beberapa waktu lalu muncul di YouTube ada salawat Jibril. Itu salawat Jibril itu doang, sallallahu ala Muhammad. Sedangkan kita banyak salawat kita, ya. Baik.